Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan aku dan Wei Yang yang kelima. Aku membuat kue sendiri. Menunggunya pulang untuk merayakan bersama. Wei Yang ternyata memang ingat. Hao Hao, selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Yuan. Wei Yang hanya membantu merayakan ulang tahunku. Ini bukan milikku. Baju Hao Hao kotor. Kenapa pakai bajumu? Ada apa? Kau laki-laki dewasa. Bisakah kau tidak begitu picik? Yuan, jangan khawatir. Aku hanya merasa bajumu cocok denganku. Tidak apa-apa. Senang kau suka. Jangan hiraukan dia. Kita lanjutkan. Selamat ulang tahun, anak ultah, Tuan Qin. Hari ini kau benar-benar kelihatan lebih baik. Memang, anak ultah lebih tampan. Tunggu. Hao Hao mau buah. Cuci buah ini. Kita lanjutkan. Sudahlah, sudahlah. Ayo, angkat telepon. Terima kasih semuanya. Kau benar-benar tidak takut Song Qingyuan marah? Dia sangat mencintaiku sampai mati. Selama 5 tahun aku belum pernah menatap matanya. Dia masih jadi pengekor setelah 5 tahun. Mana mungkin dia berani marah? Lagi pula Wei Yang adalah seorang CEO wanita yang sukses. Dan dia hanya seorang suami rumah tangga. Jika bukan karena Wei Yang yang menafkahinya, dia pasti sudah lama mati kelaparan. Song Qingyuan, kau benar-benar hidup menyedihkan. 5 tahun lalu, demi hidup baik dengan Wei Yang dan menetap, aku melepaskan seluruh undangan dari grup Jiang, tapi aku tidak pernah menyangka pernikahan ini akan berakhir seperti ini hari ini. Qingyuan, kita akan menikah bulan depan. Aku harap kau bisa mengesampingkan semua pekerjaan dan meluangkan lebih banyak waktu di rumah bersamaku. Oke? Tentu. Ini simbol cinta kita. Kau harus memakainya dengan baik. Lima tahun. Cinta yang konyol. Pengacara Lee, bantu aku menyusun perjanjian cerai. Mereka berciuman. Ya, Hao Hao dan Wei Yang hanya akrab. Mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Tidak perlu dijelaskan. Semuanya tidak penting lagi. Hao Hao baru saja datang. Hanya untuk ulang tahunnya. Apa sih yang kamu marahin? Kamu ingat hari ini hari apa? Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Hanya ulang tahun pernikahan. Lalu mau diapain kalau kita rayakan atau tidak? Kamu sudah dewasa. Masih bertingkah kekanak-kanakan. Apa kamu tidak malu? Qingyuan, mulai sekarang, setiap tahun, kita rayakan ulang tahun pernikahan bersama. Tidak ada yang boleh lupa. Oke, tidak ada yang lupa. Wei Yang, ayo bercerai. Bukankah Song Qingyuan sangat mencintai Wei Yang sampai kehormatannya pun bisa dia korbankan? Dia benar-benar marah kali ini. Baiklah, kita bercerai. Tapi sebaiknya kamu pikirkan dulu. Villa bernilai jutaan dolar ini dibeli olehku. Bahkan pakaian yang kamu pakai dibeli olehku. Jika kamu menceraikanku, aku pergi tanpa apa-apa. Aku tidak akan mengambil sepeser pun uangmu.
Surat cerai akan kutandatangani dalam 3 hari. Dan aku bawa ke kamu. Seorang suami rumah tangga yang numpang hidup sama aku. Kalau dia ninggalin aku, mungkin dia bahkan gak bisa beli makanan. Berani-beraninya dia benar-benar menceraikanku. Percaya nggak? Song Qingyuan itu bakal segera balik merangkak minta ampun sama aku. Kenapa baju ini nggak disetrika? Kamu nggak tahu kalau aku akan pakai ini hari ini? Tugas-tugas ini dulu dilakukan oleh Pak Song. Pak Song akan menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Pakaian yang akan kamu pakai besok dan menyetrikanya semua. Dia lebih teliti dari kita semua. Dengan cara ini, Wei Yang tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Tanpa aku, kau bahkan tidak punya tempat tinggal, kan? Aku akan memberimu 10 menit, jika kamu bisa segera muncul di depanku, mungkin aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Su Wei Yang, kita sudah memulai proses perceraian. Tidak akan ada lagi keterikatan di antara kita. Song Qingyuan, jangan macam-macam. Presiden Zhu, undangan dari Jiang Group sudah saya terima. Qingyuan, akhirnya kamu sadar? Hebat, aku akan menunggumu di lab. Oke. Aku akan datang tepat waktu. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi hidup sesuai yang diharapkan orang lain. Bersulang. Kenapa beberapa hari ini aku sama sekali tidak melihat Song Qingyuan? Dia tidak benar-benar akan menceraikanmu, kan? Tepat. Dulu dia selalu ada 24 jam sehari, siap melayanimu. Sekarang bahkan tidak terlihat bayangannya. Tidak mungkin. Dia jadi suami rumahan selama 5 tahun. Perusahaan mana yang mau menerimanya? Percaya deh, aku kirim satu pesan, dan dia akan langsung seperti anjing merangkak kembali. Song Qingyuan, aku kasih waktu 10 menit untuk menjemputku. Song Qingyuan benar-benar memblokirku. Bekukan kartu bank Song Qingyuan. Aku ingin lihat. Tanpa aku, Song Qingyuan itu apa? Bagaimana mungkin? Data untuk semua parameter. Andi. Kenapa model ini masih tidak merespons sama sekali? AI untuk proyek iStar kami tinggal selangkah lagi, tapi 5 tahun sudah berlalu, dan kami masih belum berhasil, Presiden Zhou. Kami benar-benar sudah berusaha maksimal. Presiden Zhu, biarkan saya mencoba. Qingyuan, akhirnya kau kembali. Kau adalah pendiri proyek ini. Jika kau tidak pergi selama 5 tahun ini, proyek iStar ini sudah lama berhasil. Modul kognitif telah dirombak. Kami telah menyetel parameter ini berbulan-bulan, dan dia, dalam waktu kurang dari semenit, menyelesaikannya. Ini tidak mungkin. Xiao Ai, Tuan, setelah 1826 hari, 4 jam 15 menit, akhirnya kau kembali. Astaga. Model pintar ini akhirnya telah diaktifkan. Ini adalah entitas AI yang akan mengejutkan seluruh dunia. Semua orang menunggu dia berbicara. Adalah proyek yang telah kami curahkan semua sumber daya. Namun tetap tidak bisa berhasil dikembangkan. Song Qingyuan, kamu masih Song Qingyuan yang sama. Kamu berhasil. Qingyuan, ini adalah milik grup Jiang kontrak kerja. 5 tahun lalu, tidak bisa mempertahankan bakat top sepertimu selalu menjadi penyesalan. Jika kamu bisa memutuskan untuk melepaskan masa lalu dan kembali untuk bekerja di proyek ini, posisi CEO adalah milikmu. tapi aku belum bekerja selama 5 tahun. Hanya 5 tahun. Bagi orang lain, itu bisa merusak segalanya, tapi tidak untukmu. Karena proyek asing, siapapun bisa digantikan, kecuali kamu, Song Qingyuan.
Proyek sehebat ini, aku tidak tega melepaskannya, aku sudah menunggu untuk dimulai ulang. Aku tidak pernah menyangka bahwa mantan jenius akan menyerahkan masa depannya dan pulang ke rumah untuk menjadi suami rumah tangga. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak Zhou. Aku dulu tidak memikirkannya dengan matang. Tapi aku tidak akan lagi. Dalam 3 hari, aku akan resmi mulai. Baik. Aku perlu memberitahu Jiang Ning tentang ini. Jiang Ning? Ya, Jiang Ning. Dia adalah pewaris grup Jiang. Dia adalah yang bangga Nona Jiang. Dia memanggilku Pak Zhou. Adalah kehormatan besar bagiku. Jika dia tahu kamu kembali, dia akan sangat senang. Lagi pula, Nona muda sudah naksir Song Qingyuan selama 5 tahun penuh. Tas edisi terbatas itu sudah didapatkan, akan tiba dalam 10 menit. Kenapa tidak lihat-lihat saja? Perhiasan yang kamu suka, sudah kubelikan. Aku tulus padamu. Berikan aku kesempatan lagi. Pria yang layak untukku, Jiang Ning. Di dunia ini, hanya ada satu. Hei, Song Qingyuan. Song Qingyuan. Apa yang kamu lakukan di perusahaan kami? Minggir. Kamu pikir hanya karena pakai jas, kamu bisa kerja di Jiang's? Orang sepertimu, yang sudah 5 tahun tidak bekerja, mungkin tidak akan lolos seleksi CV awal, bukan? Mungkinkah kamu jago berlutut? Untuk mengikat tali sepatu istrimu, aku ulangi. Minggir. Berhenti berpura-pura. Aku yakin kamu tahu Wei Yang akan datang ke perusahaan kita hari ini untuk membahas kerjasama. Kamu berdandan khusus, mencoba merebutnya kembali, kan? Sayangnya, kamu bahkan tidak layak memegang sepatunya. Aku ulangi. Minggir. Apakah kamu menyewa jas itu? Mencoba menarik perhatianku, kamu benar-benar habis-habisan. Sayangnya, semahal apapun pakaiannya, tidak bisa menyembunyikan bau miskin dari tulangnya. Wei Yang, aku baru dapat kabar, proyek Aishing yang paling dihargai Presiden Zhou, telah disetujui untuk dimulai ulang. Pimpinannya sudah dipilih, itu lulusan terbaik dari Universitas King. Di seluruh perusahaan, hanya aku satu-satunya dari Universitas King, posisi ini pasti jadi milikku. Setelah aku naik jabatan, kerja sama 2 perusahaan kita pasti akan membantu perusahaanku go public dengan sukses. Tidak seperti seseorang, yang cuma bisa masak dan bersih-bersih, bahkan tanpa pekerjaan yang layak. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Apa, hidup tanpa 1 sen pun? Pasti berat, kan? Song Qingyuan, jika kamu minta maaf dengan baik, aku mungkin pertimbangkan. Membiarkanmu tetap jadi anjingku. Kamu terlalu berlebihan. Segala tentang dirimu, sudah lama kubuang. Itu membuatku muak. Berhenti berpura-pura. Aku pikir kamu tahu aku datang hari ini, jadi kamu sengaja mengatur pertemuan ini. Song Qingyuan, trikmu masih murahan. Presiden Xu, kamu terlalu berlebihan. Aku datang ke sini hari ini bukan untukmu. Apa panggilanmu tadi? Presiden Xu, kita sudah bercerai sekarang. Mulai sekarang, siapapun yang kamu bersama, siapapun yang kamu mau bersama, kemanapun kamu pergi, itu bukan urusanku. Sekarang, tolong minggir. Song Qingyuan. Aku Jiang Ning. Paman Zhou baru telepon aku. Nona Jiang, halo. Butuh bantuan? Jangan buang waktumu. Ayo pergi. Song Qingyuan, kenapa pura-pura sombong? Selama ini, kau seperti anjing. Dan sekarang tiba-tiba kau bersikap keras. Apa? Dapat sugar daddy baru? Lepaskan. Xu Weiyang, kalau mau cerai, bersikaplah seperti itu. Dengar baik-baik, 5 tahun, yang kau lakukan hanya cuci dan masak, dan berputar di sekitarku. Seseorang yang 5 tahun tidak bekerja bagi masyarakat,
kau sudah lama tidak punya nilai sosial. Jika aku tidak mau menghidupimu, perusahaan mana yang mau mempekerjakanmu? Lagi pula, selama ini, kau begitu mencintaiku sampai harga dirimu kau rela korbankan. Aku tidak percaya kau bisa melepaskanku. Jadi selama ini, begitulah kau melihatku. Aku tahu kau masih kesal soal masalah dengan Qin Hao. Tapi, bukannya kau sudah pernah lihat hal seperti ini? Kalau kau terus begini, aku akan marah. Shu Weiyang, apa kau benar-benar ingin aku terus memanjakanmu? Membiarkanmu mempermalukanku, baru kau puas? Direndahkan olehku adalah keberuntunganmu. Bukankah, kalau kau mencintaiku, harus memberikan segalanya? 5 tahun ini, aku membuatmu tinggal di mansion, mengendarai mobil mewah. Apa artinya harga diri kecilmu? Lagi pula, aku hanya melakukan kesalahan yang setiap wanita akan lakukan. Pria-pria itu semua lebih baik darimu. Jika aku tidak lemah hati, apa kau pikir kau bisa tetap di sisiku selama 5 tahun? Nona Jiang, ayo pergi. Permisi. Senang bertemu denganmu. Maaf kamu harus melihat itu. Sebenarnya, ini bukan pertemuan pertama kita. Saya menyatakan kompetisi sains dan teknologi nasional tahun ini medali emas diberikan kepada Song Qingyuan dari Universitas Qingda. Kakak Song Qingyuan luar biasa. Dia tidak hanya tampan. Dia bahkan belum lulus, dan dia sudah meluncurkan proyek Astar. Dia adalah talenta teratas, yang banyak perusahaan incar. Song Qingyuan. Kamu dulu adalah yang teratas di sekolah. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melepaskan proyek Astar demi Shu Weiyang. Setiap orang harus membayar atas pilihan mereka. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Omong-omong, untuk merayakan kembalimu, Paman Zhou secara khusus meminta saya untuk mengajakmu makan besar. Terima kasih. Wang Ma, di mana sup pagi biasaku? Sup itu, kami tidak bisa membuatnya. Pak Song selalu membuatnya. Supnya membutuhkan waktu yang tepat. Dan bahan yang rumit, kami tidak bisa menirunya. Weiyang, minum ini. Tadi malam, kamu minum terlalu banyak di makan malam bisnis. Minum ini. Ini akan menenangkan perutmu dan membuatmu sadar. Song Qingyuan, selain mencuci dan memasak, apa lagi yang kamu lakukan? Apakah kamu sadar perusahaan ini banyak urusan, dan aku sangat sibuk? Berdandan mewah. Pada akhirnya, kamu masih nggak bisa lepasin aku. Apa? Akhirnya nyesel? Apa? Nyesel apa? Nggak apa-apa. Jangan bilang kamu pikir Song Qingyuan marah. Emang kamu nggak cinta dia? Sebenarnya kamu mau apa? Aku pikir dia hanya sengaja nyari perhatian kamu. Dia ingin kamu minta maaf padanya. Weiyang, kamu adalah CEO dari Shu Corporation. Jangan biarkan dirimu dibodohi cowok. Ayo keluar dan makan bareng teman-teman cewek kamu. Jangan biarkan laki-laki buat kamu sedih. Aku kirim alamatnya. Iya. Song Qingyuan sangat mencintaiku, kok bisa dia pergi gitu aja? Dia hanya nunggu aku minta maaf. Setelah dia selesai ngambek, dia akan balik sendiri. Kamu udah mutusin balik kerja. Jadi, gimana dengan Shu Weiyang? Kami sudah bercerai. Pesan dulu. Aku angkat telepon dulu. Oke. Song Qingyuan, beraninya kamu mengkhianatiku. Kamu benar-benar keterlaluan. Nggak sempat bikin aku sup bangun tidur, tapi sempat jalan-jalan makan sama perempuan lain.
Kamu sudah cerai. Kalau kamu berani menghina Song Qingyuan lagi, aku tidak akan ragu menyirammu sampai sadar. Rusak rumah tangga. Kamu yang nggak tahu malu, mencuri suami orang. Dan kamu berani menyiramku? Shu Weiyang, cukup. Berhenti bikin keributan di sini. Kamu membentakku? Kamu berani membentakku demi perempuan lain? Song Qingyuan, kamu hidup dariku, habiskan uangku, Dan sekarang mau usir aku untuk bersama perempuan ini? Mimpi. Buka matamu dan lihat jelas, kita sudah cerai. Apa yang aku lakukan? Bukan urusanmu. Kamu benar-benar mau menceraikanku? Karena aku mencintaimu, aku akan terus memaafkanmu. Aku selalu berharap lain kali kamu akan berubah. Tapi Shu Weiyang, sudah 5 tahun. Kamu bahkan tidak memberiku rasa hormat paling dasar yang seharusnya dimiliki pasangan. Hubungan ini, hanya aku yang menjaganya dengan susah payah. Aku juga manusia. Aku juga lelah. Jadi, kita sekarang setara. Song Qingyuan, bukankah kamu hanya berusaha menarik perhatianku? Nah, tujuanmu sudah tercapai. Bisa berhenti membuat drama sekarang? Jangan terlalu dramatis. Kalau tidak, aku benar-benar akan marah. Shu Weiyang, kamu masih belum mengerti, kan? Kita sudah putus. Selama 5 tahun ini, selain menjadi pembantumu dan anjing piaraanmu, kapan pernah benar-benar peduli tentang hubungan kita? Terus? Menjadi anjing piaraanku adalah kehormatanmu. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Kamu salah. Tanpa dirimu, dia hanya akan menjadi lebih baik. Song Qingyuan, dia lembut dan perhatian, cemerlang dan berbakat. Selama 5 tahun, kamu telah menguras perasaan dan kesabarannya. Kamu telah menginjak-injak hati tulusnya di bawah kakimu. Kamu picik. Kamu salah mengira mutiara sebagai mata ikan. Kamu tidak pantas mendapatkan seseorang yang luar biasa seperti Song Qingyuan. Aku bisa memanggil anjingku dengan sebutan apapun. Ini bukan urusanmu, orang luar, untuk ikut campur. Aku sarankan kamu jaga bicaramu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengajarimu arti hormat. Apakah aku salah bicara? Sebelumnya, bukankah dia hanya seekor anjing penjilat yang memohon-mohon mengikutiku? Tanpa aku, dia, seorang pria dewasa, bahkan tidak mampu makan. Di depanku, siapa dia pikir dirinya, bersikap angkuh? Saya adalah Presiden Grup Yuansheng. Kau hanya seseorang yang hanya bisa. Beraninya kau memukulku. Hanya Yuansheng? Apa nilainya? Bahkan 100 Yuansheng tidak layak menggonggong di depanku. Belum puas? Kalau begitu telan saja. Kau pikir kau mencari mati? Cukup. Baiklah. Bagus, Song Qingyuan, kau benar-benar naik daun. Kau benar-benar, demi wanita lain, berani mendorongku. Song Qingyuan, apa kau laki-laki? Bahkan jika kau ingin menarik perhatian Wei Yang, kau tidak perlu bertindak sejauh ini. Jika kau benar-benar membuatnya marah, lalu apa yang akan kau lakukan? Aku bilang sekali lagi. Shu Weiyang dan aku tidak lagi terlibat. Kau masih berpura-pura. Kita semua tahu betapa kau mencintai Wei Yang. Kenapa kau harus membuat keributan seperti ini? Jika kau minta maaf padanya sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Selama kau mau mengakui kesalahanmu, aku bersedia memberimu kesempatan lagi. Song Qingyuan, semua orang tahu bahwa kau sangat mencintaiku sampai rela mengorbankan nyawamu. Aku memberimu jalan keluar sekarang. Bukankah kau harus bersyukur? Wei Yang jarang merendah padamu. Jadi jangan keterlaluan. Kau masih belum mengerti. Apa yang membuatku memutuskan untuk menyerah bukan pernah karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Maaf. Aku telah mempermalukanmu. Ayo pergi. Kau berani, Song Qingyuan. Jika kau berani pergi hari ini, aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Song Qingyuan, minta maaf pada Wei Yang sekarang juga. Saat dia benar-benar mengabaikanmu, kau akan menyesal dan sudah terlambat.
Song Qingyuan. Kalau kamu berani meninggalkanku hari ini, aku akan mati di depanmu. Dulu, bahkan luka kecil membuat Song Qingyuan menangis khawatir. Aku tidak percaya dia benar-benar pergi. Aku tahu dia tidak akan melepas aku. Qingyuan, jika kamu masih belum bisa melepas, kamu bisa saja. Tidak apa-apa, aku hanya merasa ini konyol. Shu Weiyan, aku rasa aku lupa memberitahumu. Menggunakan keselamatanmu sendiri untuk mengancam orang lain taktik seperti itu, hanya bekerja pada orang yang mencintaimu. Itu tidak bekerja padaku lagi. Ayo pergi. Song Qingyuan, berhenti di situ. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Qingyuan benar-benar tidak mencintaiku lagi? Apa kamu tidak kenal Song Qingyuan? Dia sangat mencintaimu, pasti dia hanya berpura-pura. Semakin kamu peduli, semakin dia akan berpura-pura tidak peduli, hanya untuk menarik perhatianmu. Benar. Selama aku berhasil berinvestasi di proyek Aixing, Yuan Sheng Group akan mencapai puncak baru. Saat itu, aku tidak percaya dia bisa menolak. Maaf soal itu. Aku membuatmu melewatkan makan. Tidak apa-apa. Omong-omong, kamu tinggal di mana sekarang? Biarkan aku mengantarmu pulang. Aku belum punya tempat tinggal. Aku tinggal di hotel untuk sementara. Jika kamu tidak keberatan, kenapa tidak tinggal di tempatku beberapa hari? Paman Zhou bilang padaku, untuk memastikan aku merawatmu dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memaafkanku. Aku sudah cukup merepotkanmu. Mungkin sebaiknya aku. Kamu bisa memasak? Pas sekali. Beberapa hari lalu, pembantu rumah kami cuti urusan keluarga. Aku sudah beberapa hari tidak makan masakan rumah. Aku ingin tahu Koki Song, apakah kamu bersedia membantu memperbaiki makananku? Aku. Jangan malu-malu. Siap? Siap? Baunya enak. Koki Song, hidangan yang kamu buat ini terlihat dari restoran bintang 5 bahkan lebih profesional. Nih. Sangat enak. Kamu luar biasa. Aku tidak pernah menyangka. Kamu tidak hanya siswa yang baik tetapi juga juru masak yang hebat. Kamu kembali, ayo makan. Ini lagi, mereka terlihat tidak menggugah selera. Bahkan hal sederhana seperti ini tidak bisa dilakukan dengan benar. Aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan. Dan kamu? Belakangan ini aku merasa agak kepanasan. Jadi, aku membuat beberapa hidangan ringan. Jika kamu tidak suka, nanti aku buat yang lain. Melihatnya saja sudah membuatku jengkel. Makan sendiri saja. Koki Song, aku menyatakan, mulai besok kamu adalah koki pribadiku. Kamu melebih-lebihkan. Aku serius. Lihat, aku sudah makan 2 mangkuk nasi. Biasanya aku hanya makan setengah mangkuk di malam hari. Terima kasih. Oh, omong-omong. Tentang dimulainya kembali proyek Aixing, kapan kamu berencana mengumumkannya? Aku berencana untuk meminta proposal secara anonim lagi pula, sudah proyek dari 5 tahun lalu. Aku harap seseorang memiliki ide yang lebih baik, dengan begitu akan membantu pengembangan ke depannya dari proyekku. Ini semua milikmu. Aku serahkan semua keputusan padamu. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan mengacaukan proyek ini? Bahkan jika kamu mengacau, aku punya kemampuan untuk mendukungmu. Selain itu, kamu tidak akan. Terima kasih, Nona Jiang. Gelar Nona Jiang terlalu formal. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu panggil aku Jiang Ning? Baik.
Kecuali Song Qingyuan, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku. Song Qingyuan, Song Qingyuan, Song Qingyuan lagi, kamu sudah bercerai, dia tidak mau pergi. Kamu tidak bermimpi kalian semua ingin memenangkan proyek Aixing dalam 7 hari. Proyek Aixing akan diluncurkan secara resmi dengan konferensi pers, selama aku menjadi orang yang bertanggung jawab atas proyek Aixing. Nanti, apakah itu kamu? Atau grup Yuan Sheng? Semuanya akan menjadi milikku. King Yuan, apakah kamu yakin ingin menyembunyikan identitasmu untuk sementara dan secara anonim mengumpulkan proposal untuk proyek Aixing? Ya. Lagi pula, aku sudah lama meninggalkan dunia kerja selama 5 tahun, tiba-tiba terjun langsung. Aku khawatir itu bisa menimbulkan dendam. Mungkin lebih baik menyembunyikan identitasku dulu, dan mengumpulkan secara anonim akan membantu aku menyaring lebih baik anggota tim yang cocok. Ini juga akan memberikan aku waktu untuk beradaptasi dengan dunia kerja beberapa waktu. Baiklah. Karena kamu sudah memutuskan. Aku menghargai keputusanmu. Jadi aku akan mengatur seseorang untuk pertama menyiapkan posisi untukmu. 7 hari. Dari sekarang, kita akan secara resmi mengadakan konferensi pers. Saat itu akan ada semua kelompok yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek Aixing akan datang. Namun, jika 7 hari kemudian proposal yang terpilih bukan milikmu, maka posisi penanggung jawab aku khawatir. Selama kemampuannya cocok, siapapun bisa menjadi penanggung jawab. Aku hanya ingin proyek ini berhasil dimulai kembali. Oke. Identitasmu akan aku rahasiakan untuk sementara. Kamu akan masuk sebagai perencana, asisten dan melapor ke tim pelaksana. Hei, tim Qin Hao itu masih ada lowongan? Tempatkan Song Qingyuan di sana dulu. Benar. Kamu baru saja duduk di sini dulu. Oke. Song Qingyuan, bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah ketua timmu. Mulai sekarang, pekerjaanmu akan mengikuti pengaturannya. Oke, terima kasih. Bu Wang, apakah kamu yakin dengan ini? Dia hanya seorang tukang cuci dan suami rumah tangga yang masak. Dia mungkin bahkan tidak lolos seleksi CV. Tim kita semua dari universitas top, lulusan elit. Bagaimana dia, dari hari pertama, langsung bergabung dengan tim kita? Ini adalah perintah langsung dari manajemen atas. Saya hanya menjalankan perintah. Manajemen atas secara pribadi memerintahkan ini? Bagaimana mungkin? Begitu. Saya yakin kamu pasti pernah jadi pembantu di rumah bos, atau sopir. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, satu-satunya hal yang kamu tahu adalah melayani orang. Qin Hao, ini masih di perusahaan, jaga ucapan dan tindakanmu. Bu Wang, saya hanya memikirkan perusahaan. Jika merek tahu bahwa perusahaan kita mempekerjakan orang dengan karakter buruk, itu bisa merusak reputasi perusahaan. Sebagai ketua tim, jika saya tahu karakternya dan tidak mengungkapkannya, saat perusahaan menyalahkan kita, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya. Menyebarkan gosip itu ilegal. Apa kamu tidak mengerti prinsip dasar seperti itu? Kamu, seorang laki-laki yang dipelihara selama 5 tahun, apa hakmu? Apa kalian semua tahu? Dia, Song Qingyuan, selama 5 tahun terakhir, tidak melakukan apa-apa selain menjadi penjilat, selalu bergaul dengan wanita, sudah 5 tahun tidak bekerja. Seseorang seperti dia jika dia bergabung dengan tim kita, akan menyeret tim kita. Dan seluruh perusahaan turun ke level yang lebih rendah. Song Qingyuan, apa yang dia katakan itu benar? Tidak. Ibu Wang. Jangan dengar alasan-alasannya. Lagi pula, siapa yang akan melakukan hal seperti itu dan mengakuinya di depanmu, saya pikir. Jika dia benar-benar kenal seseorang yang tinggi jabatannya, kenapa mereka hanya memberinya posisi asisten tingkat rendah? Dia pada dasarnya pembantu bos. Bos tidak bisa menolak. Jadi mereka memberinya posisi apapun untuk mengabaikannya. Lagi pula,
Orang seperti dia mungkin bahkan tidak lulus masa percobaan. Bagaimana perusahaan bisa menugaskan orang seperti itu ke tim kita? Sangat memalukan. Tepat, dia benar-benar benalu. Song Qingyuan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka lamaran pekerjaanmu. Saya harus pertimbangkan kembali. Hati yang kotor. Melihat segala sesuatu sebagai kotor. Apa yang tidak saya lakukan, saya tidak akan mengakuinya. Ibu Wang. Berhenti buang waktu dengannya, saya bilang keluarkan saja dia dari perusahaan. Tapi bagaimanapun, dia diatur oleh atasan. Mari kita lihat bagaimana dia bekerja selama beberapa hari. Jika benar-benar tidak berhasil, jika bukan karena menyikut, orang sepertimu bahkan tidak layak membawa sepatuku. Kamu sudah bekerja bertahun-tahun, dan semuanya sia-sia, kamu bahkan belum belajar hal-hal paling dasar. Tidak ada yang mengajarkanmu untuk tidak membawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Untuk apa kamu berpura-pura? Kamu hanya seorang asisten perencana. Aku bisa menjentikan jari dan membuatmu dipecat. Tanpa Wei Yang, kau lebih buruk dari pengemis. Apa masalahmu denganku? Apa kau lupa kau adalah bawahanku sekarang? Aku bosmu. Pekerjaan sepertimu banyak sekali. Aku bisa mencari alasan apapun dan mengeluarkanmu. Siapa yang menyuruhmu bersaing denganku untuk seorang wanita? Kami tidak menyambut pria sepertimu di sini. keluarlah. Jika kau tidak terus memegang Wei Yang selama bertahun-tahun, dia dan grup Yuan Sheng sudah menjadi milikku sejak lama. Lagi pula, aku adalah lulusan terbaik dari sekolah bergengsi, anggota manajemen. Dan kau hanyalah seorang pria yang tidak punya apa-apa. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sini? Dan bicara padaku? Kau hanyalah seorang ketua tim. Dan kau berani membual bahwa kau bagian dari manajemen. Qin Hao. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Biarkan aku memberitahumu, kepala proyek Aisin sudah diputuskan. Ini adalah proyek paling penting perusahaan. Mengambil peran sebagai kepala pada dasarnya menjadi CEO Group. Maksudmu, proyek Aisin kepala terpilih adalah kau? Jika kau berlutut sekarang dan memohon padaku, mungkin aku akan memberimu posisi petugas kebersihan. Jika tidak, dengan kualifikasimu, kau mungkin tidak akan pernah masuk lagi. Itu hal paling lucu yang kudengar sepanjang tahun. Aku hampir lupa. 5 tahun ini, selain mencuci, memasak, dan melayani orang lain, kau mungkin bahkan tidak tahu apa itu proyek Aisin, kan? Orang sepertimu. Jika proyek Aisin benar-benar diletakkan di tanganmu, itu akan menjadi bencana nyata. Berhenti bermimpi, kau mencari masalah. Pendiri proyek Aisin sebenarnya sedang mencari proposal baru. Jadi kita juga punya kesempatan untuk bersaing? Bagaimana mungkin? Penanggung jawab proyek Aisin, bukankah itu sudah diputuskan secara internal? Awalnya memang diputuskan secara internal, tapi saya memutuskan untuk memberi semua orang kesempatan yang adil untuk bersaing, dan juga untuk menantang diri saya lagi. Ketua Grup Qin, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah proyek Aisin penanggung jawab yang ditunjuk? Apa? Sekarang apa Anda tidak perlu menjelaskan? Pasti perusahaan. Agar secara sah mempercayakan proyek Aisin kepada saya memutuskan untuk melakukan formalitas. Apa yang kamu tahu, sampah? Perusahaan besar yang baik selalu mengikuti prosedur. Atasan juga menginstruksikan pendiri proyek Aisin juga sudah datang ke perusahaan. Kita harus memastikan untuk menjamu mereka dengan baik. Ini adalah Presiden Zhu bakat yang direkrut secara pribadi, kita sama sekali tidak boleh mengabaikan. Apa? Pendiri proyek Aisin ada di perusahaan kita? Beberapa hari ini, selain dia tidak ada orang baru yang bergabung. Tepat. Jangan-jangan kamu berpikir dia adalah orang besar itu? Dia hanya seseorang yang hanya mencuci pakaian dan memasak, penjilat, berhenti bercanda. Itu benar. Bahkan jika orang besar itu benar-benar ada di sini, tidak mungkin itu orang lemah sepertinya. Baiklah, proposal terpilih akhir 7 hari dari sekarang, di konferensi pers. Saat itu, semua kelompok berpengaruh di seluruh kota Jing akan hadir. Kalian semua pergi bersiap kamu. Tinggal sebentar. Oke. Pokoknya, perusahaan hanya melakukan formalitas. Pada akhirnya, mereka tetap akan memberikan proyek Aisin kepada saya, sempurna.
Biarkan semua orang melihat sampah sepertimu bahkan tidak layak menjadi batu loncatan saya. Malam ini. Selesaikan mengatur ini. Jika belum selesai, jangan keluar. Bekerja sampai larut malam, apakah kamu mau aku suruh sopir menjemputmu untuk mencari sesuatu untuk dimakan? Itu terlalu merepotkan. Tidak perlu. Aku sudah makan. Semalam ini, kenapa kamu di sini? Aku tahu. Kamu pasti belum makan. Maaf soal itu. Cepat, makan selagi hangat. Perutmu lemah, kamu tidak boleh melewatkan makan. Wei Yang. Perutku sakit sekali. Bisakah kamu mengambilkan obat perut? Hao-Hao barusan mengajakmu untuk minum? Untuk siapa kamu pura-pura seperti ini? Song Qingyuan. Kamu? Ada apa? Apa yang tidak terlihat bagus? Tidak. Aku hanya memikirkan beberapa hal masa lalu. Itu sudah tidak penting lagi. Kita baru saling kenal sebentar, bagaimana kamu tahu aku punya masalah perut? Aku sudah menyukaimu selama 5 tahun. Hal yang begitu penting, tentu saja aku tahu. Yah, aku mendengarnya dari Paman Zhou. Pak Zhou juga tahu bahwa aku punya masalah lambung? Yah, aku. Bagian ini kenapa datanya kosong? Ini untuk 5 tahun terakhir. Aku belum bisa menemukannya. Kebetulan sekali, aku baru membacanya minggu lalu. Laporan industri yang relevan. Saat aku kembali dan menemukan file sumbernya, aku akan merapikannya dan mengirimkannya padamu. Bagus sekali, Jiangning. Data yang paling penting. Tanpa itu, penilaian pasar mungkin tidak akurat. Kamu benar-benar sangat membantuku. Maaf. Sudah terlalu malam. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Ya. Aku akan turun dan menunggumu. Lalu aku akan mencetak 2 salinan dokumen. Kunci mobil tadi di sini. Kemana mereka pergi? Bagaimana mungkin? Dia hanya pemalas yang cuma tahu cara mencuci dan memasak. Bagaimana bisa dia membuat proposal yang bagus sekali? Tidak mungkin. Aku tidak bisa biarkan dia melampauiku dan menjadi kepala proyek Aixing.
Selama aku mengajukan proposal ini terlebih dahulu, mengajukannya lebih dulu, lalu dia mengajukan punyanya, itu akan dianggap plagiarisme. Kenapa kamu minum begitu banyak lagi? Minumlah air hangat. Aku sudah tahu. Bagaimana aku tega pergi? King Yuan. King Yuan. Kamu pasti lelah. Kemarilah. Biarkan aku memijatmu. Presiden Xu. Beberapa mitra bisnis sudah secara resmi mengirim surat, mengatakan mereka ingin mengakhiri kerja sama dengan Yuan Sheng. Jika ini terus berlanjut, mengingat kondisi perusahaan saat ini, saya khawatir kita tidak akan bertahan sampai bulan depan. Song King Yuan sudah pergi. Perusahaannya juga hilang. Apalagi yang bisa kulakukan? Tuan Qin, tolong cepat pikirkan sesuatu. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir perusahaan akan bangkrut. Tidak. Aku belum mendapatkan ekuitas Yuan Sheng. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini menghancurkan perusahaan. Wei Yang, kamu adalah presiden grup Yuan Sheng yang terhormat. Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang yang tidak berguna membuatmu jadi begini? Ini aku. Akulah yang kehilangan dia. Kamu sudah bercerai. Sekarang hanya aku yang paling mencintaimu. Selama aku lancar mengambil posisi kepala proyek Aixing, maka proyek Aixing akan bekerja sama dengan perusahaan mana. Hanya tinggal satu kata dariku. Berinvestasi di proyek Aixing tidak hanya akan menghindarkanmu dari kebangkrutan, tetapi juga bisa membuat perusahaannya dengan lancar masuk ke kalangan atas. Bukankah ini mimpi yang selalu kamu inginkan? Maaf soal itu. Ada sedikit macet. Paman Zhou dan saya akan sedikit terlambat. Rapatnya belum dimulai. Hati-hati, kamu pasti bisa. Oke. King Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Kita sudah lama tidak bertemu. Haruskah kamu bicara padaku seperti itu? Benar-benar kamu. Kukira aku salah lihat. Rapat sepenting ini, bagaimana mereka bisa membiarkan pecundang sepertimu masuk? Oh, Wei Yang. Aku lupa memperkenalkanmu. Song King Yuan menggunakan semua koneksi dan akhirnya menyelinap masuk ke perusahaan kita. Sekarang dia asisten perencana level terendah. Dia bekerja untukku. Aku tahu, orang sepertimu tidak akan pernah bisa masuk sendiri. Kamu numpang Pak Qin. Asisten King Yuan. Aku ingat betul kamu bahkan tidak bisa membuat PowerPoint. Xu Weiyang, kapan kamu sebenarnya mengenalku? Omongan macam apa itu? Kita sudah menikah selama 5 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Jika kamu mengenalku, kamu tidak akan mengabaikanku saat perutku sakit. Kamu tidak akan melupakan hari jadi yang kita janjikan untuk rayakan bersama. Dan kamu tidak akan menganggap semua yang kuberikan remeh. Kekecewaan tidak terbentuk dalam sehari. Ini akumulasi dari hal-hal kecil yang tak terhitung yang tidak kamu pedulikan. Kenapa kamu selalu seperti ini? Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Tidak. Sikap macam apa itu? Kau tahu akhir-akhir ini Wei Yang mencarimu dan sudah melalui banyak hal? Aku tahu kau masih marah, tapi kau tidak bisa memperlakukan dirimu seperti ini. Kalau saja kau kembali padaku, kau tidak perlu khawatir soal uang. Kenapa kau harus mengambil pekerjaan sebagai asisten pelayan teh? Aku merendahkan diriku sendiri? Jadi kau pikir tinggal di vilamu mencuci baju dan memasak untukmu adalah kebahagiaan? Mencari nafkah dengan tanganku sendiri. Itu memalukan? Berhenti berpura-pura. Kau tidak lebih dari asisten serba bisa. Mungkin posisi ini bahkan dimohon sambil berlutut dengan air mata. Selama ini, jika bukan karena Wei Yang mendukungmu,
kau sudah mati kelaparan sejak lama. Tepat sekali. Berani-beraninya kau memakai barang murah ke acara peluncuran? Tuan Qin, apa departemenmu tidak punya aturan berpakaian? Wei Yang, bagaimana kau bisa jatuh cinta pada orang kampungan seperti itu? Lepaskan. Jika kau menyentuhku lagi, aku tidak akan memberimu ampun. Seorang pengecut tak tahu sopan santun berani bicara seperti itu padaku. King Yuan, Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. Minggir. Song King Yuan, dengarkan aku. Sampah yang tidak berguna. Harus diberi pelajaran. Wen, apa yang kau lakukan? Kasihan padanya. Dalam 5 tahun terakhir, bukankah kita selalu melakukan ini? Tapi agar tidak membuatmu marah, dia tidak pernah sekalipun melawan. Wei Yang, kau tidak boleh memanjakan pria. Dia perlu tahu bahwa tanpamu, dia bukan apa-apa. Wei Yang, Wen benar. Dan lagi, ada Tuan Qin, begitu dia menjadi kepala proyek Aishing, perusahaanmu akan mencapai puncak baru. Saat itu, si pengecut itu akan kembali merangkak untuk kau perintah. Tapi, Baiklah, Wei Yang. Peluncuran akan segera dimulai. Kita bisa memberinya pelajaran nanti, jangan tunda kemitraan antara Yuan Sheng dan grup Jiang. Terima kasih, semuanya telah datang ke peluncuran proyek Aishing. Kami telah menyelesaikan proposal proyek. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil akhirnya. proyek Aishing akan segera diluncurkan. Menurut perkiraan, asalkan kita mendapatkan 5% saham, Nilai pasar setidaknya bisa 3 kali lipat. Tapi, bukankah Pak Qin bilang posisi ini sudah diputuskan? Kenapa kita masih mengadakan pemilihan umum dan segala macamnya? Ini perusahaan besar. Prosesnya perlu. Bagaimanapun, posisi ini pasti jatuh ke Pak Qin. ya, saya sudah lihat proposal Hao. Datanya jelas, masuk akal, bahkan tanpa kesepakatan di belakang layar, proposal yang dipilih hari ini pasti miliknya. Hao, selamat, kamu akan menjadi kepala proyek senilai 10 miliar. Asalkan saya bisa lancar menduduki posisi pemimpin proyek Aishing, saya janji, proyek Aishing mitra pertama akan menjadi Yuan Sheng. Entah itu proyek Aishing atau Yuan Sheng, semuanya milik saya. Si bodoh Song King Yuan itu, dia mungkin masih belum tahu bahwa proposalnya sudah saya ambil sejak lama. Sekarang, mari undang perencana ke panggung. Dia adalah kepala tim perencanaan di Jiang Group, Qin Hao. Ada apa? Bukankah ini proposal saya? Pak Qin luar biasa. Dia bisa mendapatkan proyek besar seperti itu. Ya ampun, benar-benar Pak Qin. Saya sudah bilang sebelumnya, proyek ini memang untuk dia. Ya, saya dengar menjadi kepala proyek Aishing pada dasarnya seperti menjadi CEO seluruh perusahaan. Ya. Hao lulus dari Tsinghua, mahasiswa terbaik. Dia sangat hebat. Terima kasih banyak kepada perusahaan. Proposal ini adalah hasil dari siang dan malam kerja keras. Saya akan mengelola proyek ini dengan sepenuh hati. Apa yang kamu bicarakan? Proposal ini jelas milik saya. Qin Hao, ada apa? Song King Yuan, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu mencoba mengatakan bahwa Tuan Muda Qin mencuri proposalmu? Bisakah kamu berhenti bersikap konyol? Kamu pecundang. Dan kamu pikir bisa mengambil kredit dari Tuan Muda Qin? King Yuan, aku tahu kamu selalu ingin menjadi seseorang untuk mendapatkan persetujuanku. Tapi kamu tidak boleh membuat masalah di pertemuan penting seperti ini. Song King Yuan, apa kamu gila? Lihat, semuanya. Seseorang yang bahkan tidak bisa melakukannya berani mengatakan bahwa Tuan Muda Qin mencuri proposalnya. Qin Hao, beranikah kamu menunjukkan file asli dari proposal ini? King Yuan, aku tahu Wei yang meninggalkanmu, dan kamu merasa pahit. Tapi secara terang-terangan mencuri proposal itu rendah. Aku pikir, bukan karena kamu tidak ingin menunjukkannya, itu karena kamu sama sekali tidak memilikinya. Karena file asli ada padaku. Ini, mungkinkah proposal benar-benar milikmu? Tidak, hari ini, selain wartawan,
Ada juga banyak eksekutif perusahaan. Jika pencurian proposal terbongkar, aku pasti akan dimasukkan daftar hitam oleh seluruh industri. Ini karyaku, kenapa aku harus membuktikannya? Proposal sudah dipublikasikan, siapapun yang peduli bisa menemukan file sumbernya. Apa kamu percaya padanya? Tepat. Kenapa harus apapun yang kamu katakan benar? Tuan Muda Qin lulus dari Universitas Qinghua. Bagaimana mungkin dia menginginkan barangmu? King Yuan, aku tahu. Kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan ini, dan kamu ingin membuktikan dirimu, tapi melakukan ini tidak pantas, kan? King Yuan, berhenti membuat keributan. 5 tahun ini, kamu tidak pernah meninggalkan dapur. Yang kamu lakukan hanya mencuci dan memasak. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat proposal yang brilian seperti itu? Karena kamu tidak pernah benar-benar memahamiku. Song King Yuan, bisakah kamu berhenti? Ini adalah pertemuan tingkat tinggi. Jika kamu terus begini, aku tidak akan bisa melindungimu. Satpam, keluarkan dia. Jangan biarkan dia mengganggu pertemuan hari ini. Biar ku ceritakan. Pak Zhu sedang dalam perjalanan. Benar atau salah? Saat dia sampai di sini, kamu akan tahu. Memang, proyek icing telah mengejutkan seluruh negeri. Bahkan Nona Jiang akan menghadiri konferensi pers hari ini. Tidak. Posisi ini harus menjadi milikku. Wei Yang, jika kita terus membiarkannya, itu bisa mempengaruhi kemajuan seluruh proyek. Yuan Sheng mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. King Yuan, ini bukan tempat untuk bermain-main. Mari kita bicarakan di rumah. Ini adalah karya hidupku. Aku benar-benar tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambil alihnya. Cukup, apakah kamu tahu? Apa konsekuensinya nanti? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku? Shui Yang, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu hanya takut kalau Qin Hao tidak akan mendapatkan posisi ini, dan dia akan kecewa. Song King Yuan, aku mohon padamu. Kamu belum pernah bekerja sehari pun dalam hidupmu. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengannya? Presiden Xu, apakah Anda mengatakan bahwa mantan suami Anda tidak memiliki kemampuan kerja sama sekali, benarkah? Bahkan istrinya sendiri mengatakan itu. Sepertinya proposal ini ternyata tidak dicuri oleh Tuan Muda Qin. Wei Yang, semuanya, Tuan Song mungkin terlalu bersemangat untuk kembali bekerja, sedikit agresif. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Shui Yang, jadi selama ini, beginilah cara kamu memandangku. King Yuan, kamu baru saja mendengarnya. Nona Jiang juga akan datang. Orang besar seperti dia bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti hati. Apakah kamu masih akan membuat masalah? Karena pria ini mengatakan dia mencuri pekerjaanmu, maka saya ingin tahu apakah kamu memiliki bukti lain atau saksi untuk membuktikannya. Versi awal proyek ini hanya dilihat olehku dan Jiang Ning, tapi dia masih dalam perjalanan. Bisakah kita percepat? Jangan tunda rapatnya. Jadi, ada atau tidak, sungguh merepotkan. King Yuan, berhenti mempermalukan dirimu sendiri, oke? Karena tidak ada bukti, Satpam, keluarkan dia. Siapa bilang tidak? Nona Jiang ada di sini. Kamu baik-baik saja? Kamu mengaku sebagai Nona Jiang. Tidak mungkin, aku sudah menyuruh orang mengecek. Kamu jelas hanya seorang mahasiswa miskin. Sudah kuduga, Nona Jiang tidak pernah datang ke tempat seperti ini, jadi kenapa dia ada di sini hari ini? Kamu menyewa seorang aktris, kamu hampir membuat kita semua tertipu. Biarkan mereka berpuas diri dulu. Semuanya, ada yang pernah melihat Nona Jiang yang asli? Betul, pewaris keluarga Jiang bukanlah orang yang mudah ditemui. Sudah kubilang, Song King Yuan tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi, dia mencari wanita untuk mengadakan pertunjukan. Apa dia benar-benar menganggap kita bodoh? Song King Yuan, kamu benar-benar berusaha keras, kan? Barang tiruan ini pasti harganya mahal. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Masih belum terlambat untuk minta maaf sekarang. Semuanya,
Tuan Song hanya terbawa suasana. King Yuan, kalau kamu butuh pekerjaan, datang saja padaku. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? King Yuan, meskipun kamu kesal, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Bagaimana kamu bisa menggunakan trik biasa seperti ini? Kamu mencuri proposal proyek Qinhao. Oke, tapi lalu kamu juga mencari seorang wanita untuk menyamar sebagai pewaris keluarga Jiang. Apa itu tidak cukup memalukan? Kami baru mendapat kabar. Mobil Presiden Zhou sudah tiba di bawah. Bagus. Begitu Presiden Zhou tiba, kami akan membongkar kalian berdua penipu di tempat. King Yuan, masih belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, saat Presiden Zhou tiba, kamu celaka. Pak Zhou, kau datang tepat waktu. Dia mengganggu konferensi, dan dia menyuruh seseorang untuk menyamar sebagai putri muda keluarga Jiang. Sungguh tidak tahu malu. Tepat. Kalau kami tidak tahu tepat waktu, dia pasti lolos. Pak Zhou, King Yuan baru saja bingung sejenak. Tolong maafkan dia kali ini. Apa kalian begitu yakin bahwa aku ini palsu? Sekarang Pak Zhou sudah di sini. Satpam, usir dia. Berhenti. Siapa yang memberi kamu nyali untuk mempertanyakan putri sulung perusahaan Jiang? Pak Zhou, apa maksudmu bahwa dia adalah putri sulung keluarga Jiang? Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Proposal ini benar-benar dibuat oleh Song King Yuan. Pak Zhou, jangan tertipu. Dia Song King Yuan. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia benar-benar pecundang. Bagaimana mungkin dia kenal putri sulung keluarga Jiang? Dia pasti... Beraninya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa mempertanyakan putri sulung? Putri sulung memegang 42% saham dari perusahaan Jiang. Dia adalah otoritas tertinggi grup. Apa? Apa kau pikir aku sudah tua dan buta? Apa aku tidak bisa mengenali bosku sendiri? Betapa konyol. Seorang bodoh yang bahkan tidak bisa menulis algoritma paling dasar. Dan kau memujinya sebagai jenius. Sementara bakat sebenarnya di proyek dianggap tidak berharga. Masuk sini. Apa yang kamu lakukan? Pak Zhou. Akulah yang membuat proposalnya. Dia tidak berguna. Hak apa yang dia miliki untuk memimpin proyek icing? Ya, proyek yang sangat penting. Bagaimana bisa kita memberikannya padanya? Song King Yuan, selain memasak, apa lagi yang bisa dia lakukan? Itu lelucon. Aku bisa menjamin itu. Selama bertahun-tahun, setiap masalah yang dihadapi perusahaan, Qinhao membantu menyelesaikan semuanya. Song King Yuan, selama ini, hanya mencuci dan memasak. Selesai. Dengan proposal ini, semua masalah yang dihadapi perusahaan Wei Yang dapat diselesaikan dengan lancar. Jangan khawatir tentang perusahaan. Aku sudah menemukan cara. Hau. Terima kasih banyak. Proposal ini sangat bagus. Sama-sama. Makan sarapan dulu sebelum pergi. Minggir, perusahaan sibuk. Kamu pikir semua orang sepertimu hanya mencuci dan memasak sepanjang hari? Yang bisa dia lakukan hanyalah mencuci dan memasak. Itu karena kamu tidak benar-benar mengenalnya. Song King Yuan adalah yang paling luar biasa yang pernah kulihat, orang yang paling rendah hati. Apa hakmu untuk dibandingkan dengannya? Karena semua orang memiliki kekhawatiran tentang orang yang bertanggung jawab ini, mengapa kita tidak membiarkan kemampuan kita berbicara sendiri? Proyek icing, hasil pengembangan awal berhasil, dan kami telah menciptakan sebuah entitas AI. Jika Anda bisa membangunkan AI, saya akan mengakui kemampuan Anda. Berani coba? Saya telah memeriksa proposal Song King Yuan. Ini sangat mendetail. Jika kita mengikuti prosedur Song King Yuan dalam proposal, kita pasti akan membangunkan Xiao Ai. Baiklah. Untuk proyek penting seperti ini, hanya pandai di atas kertas tidak cukup. Kamu juga butuh keterampilan praktis.
Tepat. Qin Shao pasti bisa melakukannya. Xiao Ai, mulai sistemnya. Xiao Ai, bisa dengar aku? Verifikasi suara gagal. Perintah tidak dikenali. Qin Hao, apakah kamu melakukan kesalahan di suatu tempat? Bagaimana mungkin? Saya jelas mengikuti prosedur dalam proposal. Xiao Ai. Tuan, saya di sini. Seperti yang kuduga, Jiang Ning, pria yang aku incar. Song Qingyuan. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka Song Qingyuan sehebat ini. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan sistem. Song Qingyuan hanya beruntung. Apa buktinya? Baiklah. Karena kamu masih belum menyerah, maka aku, sebagai nona muda, akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu memberitahu kami bagian ketiga, sumber data inti, aku akan percaya bahwa proposal ini dibuat olehmu. Tentu saja. Melalui Smart Lab dan dari perusahaan teknologi data publik. Omong kosong. Data ini semua berasal dari database internal perusahaan Jiang. Ini membutuhkan izin tertinggiku untuk mengakses. Terlebih lagi, proyek ini aku saksikan dengan mataku sendiri, Song Qingyuan menyelesaikannya. Jadi, dia benar-benar memiliki kemampuan. Jadi selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Qin Hao, apa kau lupa? Setiap sudut perusahaan ada kamera pengawas? Qin Hao, kau benar-benar berbohong padaku. Proposal ini benar-benar dibuat oleh Song Qingyuan. Lalu, apa yang baru saja kulakukan? Kau dipecat. Mulai hari ini, perusahaan Jiang akan secara permanen memasukkan orang sepertimu ke daftar hitam seluruh industri. Satpam. Wei Yang, katakan sesuatu untukku. Jangan lupa, tanpa proyek Astar milikku, Yuan Sheng tidak akan bertahan sebulan lagi. Bawa dia pergi. Banyak omong. Qingyuan, bisakah proyek ini? Berdasarkan yang terbaru data riset pasar, kapitalisasi pasar grup Yuan Sheng dalam setengah bulan terakhir telah anjlok sebesar 47% dan tidak lagi memenuhi syarat untuk tender. Tolong, Bushu, keluar. Song Qingyuan, pernikahan kita selama 5 tahun, apa kau benar-benar akan setega itu? Apa kau akan diam saja melihat semua kerja kerasku selama ini hancur berantakan? Song Qingyuan, jika hari ini kau mengusir Wei Yang, maka dia tidak akan pernah memaafkanmu. Bagaimanapun, kau telah mencintai Wei Yang bertahun-tahun, dan sekarang, kau akan menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Apa kau ingin melihatnya membencimu seumur hidupnya? Sudah kubilang. Aku tidak akan setuju. Sekarang, saat ini juga, pergi. Song Qingyuan, kau telah mencintaiku bertahun-tahun, memberiku begitu banyak. Bisakah kau berhenti mencintaiku begitu saja? Aku tidak percaya. Satpam, antar mereka keluar. Semuanya, saya umumkan sekarang proyek Aixing akan resmi di bawah wewenang penuh Tuan Song Qingyuan. Terima kasih semuanya. Proyek ini merupakan perwujudan kerja keras kita semua selama 5 tahun. Saya akan memimpin tim dan kita pasti akan berhasil. Bagus. Selamat. Kau akhirnya menemukan panggung milikmu sendiri. Terima kasih. Untuk apa? Prestasi ini adalah hasil jerih payahmu sendiri. Grup Jiang memiliki talenta sepertimu adalah kehormatan kami. Jadi dia selalu bersinar. Akulah yang selama ini meremehkannya. Song Qingyuan, kenapa? Kamu jelas cuma pecundang, kok bisa kau ambil semua dariku? Tidak mungkin.
Keluarga Jiang telah memerintahkan untuk memasukkan saya ke daftar hitam di seluruh industri. Kecuali Yuan Sheng, tidak ada perusahaan lain yang berani menerima saya. Saya tidak bisa menyinggung Xu Wei yang sekarang. Dengarkan aku. Apalagi yang harus kau jelaskan? Jelaskan bagaimana kau membawaku ke keadaan ini, jelaskan selama bertahun-tahun, bagaimana kau berbohong padaku, kau selalu bilang Song Qingyuan tidak berguna. Kau bilang dia tidak cukup baik untukku. Kau bilang, dia cuma bisa cuci baju dan masak. Tapi ternyata dia brilian. Aku buta, karena percaya kata-katamu. Bukankah kau bilang proposal itu adalah hasil karyamu? Bukankah kau bilang Song Qingyuan hanya seorang pecundang? Kenapa dia sekarang di atas panggung menikmati kejayaan, sementara kita seperti anjing liar diusir? Bukan itu. Dengarkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud menipumu. Aku hanya sedikit putus asa. Wei Yang, aku tahu aku salah. Wei Yang, beri aku satu kesempatan terakhir. Kali ini aku pasti bisa membantumu membalikkan keadaan. Wei Yang, jangan percaya dia. Dia membuat kita terlihat bodoh di depan umum. Apa itu belum cukup? Apalagi yang dia mau? Apakah kau tahu betapa malunya kita di depan media tadi? Saham perusahaan Wei Yang sudah jatuh ke titik terendah. Ini semua salahmu. Wei Yang, aku mengatakan yang sebenarnya. Beri aku kesempatan lagi. Kau sudah dipecat dan masuk daftar hitam di seluruh industri. Bagaimana kau bisa membantuku? Kau belum tahu, kan? Proyek Aixing pengambil keputusan akhir bukan Jiang Ning. Itu pendiri itu. Jika pendiri itu tidak setuju, bahkan jika Song Qingyuan didukung oleh Jiang Group, dia tidak bisa mempertahankan posisi itu. Qin Hao, apa kau pikir aku bodoh? Pendiri itu tidak pernah menunjukkan wajahnya. Aku sudah melacaknya bertahun-tahun, dan aku tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin aku bisa menghubunginya? Menurutku kau putus asa, mulai bicara omong kosong. Tepat? Terlambat. Bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Kamu paling tahu, selama ini, masalah yang dihadapi perusahaannya, siapa yang menyelesaikannya, hanya aku yang bisa membantumu. Song Qingyuan begitu kejam hari ini. Dia sengaja membalas dendam. Kami selalu berada di pihak yang sama. Bisakah kau? Beraninya kau mengungkit apa yang baru saja terjadi? Jika kau tidak sengaja menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan percaya padamu secara buta. Kau membuat Qingyuan marah padaku. Sekarang kesalahpahaman Qingyuan tentangku semakin dalam. Apa kau puas sekarang? Su Wei Yang. Jangan keterlaluan, tanpaku, Yuan Sheng sudah bangkrut sejak lama. Apa? Sekarang aku sedang bernasib sial. Kau mau membakar jembatan setelah menyeberang? Aku bilang, itu tidak mungkin. Dan kalian berdua, selama ini, bagaimana kalian mempermalukan Song Qingyuan? Apa kalian semua lupa? Jika dia mendapatkan pijakan, apa kau pikir? Dia akan melepaskan kalian berdua? Perempuan bodoh ini tidak mengerti apapun. Dia benar-benar mengira Song Qingyuan menang. Mimpi saja. Aku bilang, aku sudah tahu jadwal pendiri itu ke depannya. Begitu aku menghubunginya, fakta bahwa Song Qingyuan adalah pecundang dan katakan yang sebenarnya padanya, aku tidak percaya dia akan masih mempercayakan kerja keras bertahun-tahun kepada seorang pecundang. Maksudmu, kau tahu keberadaan pendiri itu? Kali ini, aku ingin Song Qingyuan menjadi seperti diriku, anjing terlantar. Keponakanku yang selalu cuek, saat dia tersenyum, dia sebenarnya cukup bahagia. Apa kabar kalian berdua? Ya, itu tergantung padanya. Aku. Kamu sudah dewasa, selalu begitu mudah malu? Baiklah, aku berhenti menggodamu. Rencana hari ini, setelah diumumkan, semua orang di perusahaan akan sangat terkesan padamu. Tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuanmu lagi. Kapan kamu berencana mengumumkan proyek Aixing? Kamu adalah pendirinya? Hanya satu set data terakhir. Kamu sekarang CEO dari perusahaan Jiang kita. Percaya diri.
Oke. Urusan kalian anak muda, aku, orang tua ini, tidak akan ikut campur. Ngomong-ngomong, King Yuan, dalam 1 bulan, ini ulang tahun, Aning. Kesempatan langka, manfaatkan. Paman Zhou, petunjukmu terlalu jelas. Aning, Paman Zhou hanya cemas. Baiklah, baiklah, aku tinggalkan kalian berdua. Aku ada pertemuan lain, tentu. Jangan khawatir. Kado ulang tahunmu akan aku siapkan dengan hati-hati. Proyek Aixingsek data terakhir. Akhirnya selesai. Pak, ini untuk pacar Anda? Bukan. Maksudku, belum. Pak, lihat ini. Batu safir. Melambangkan kesetiaan dan cinta abadi. Cocok untuk orang spesial. Bagus. Sederhana tapi mewah. Cocok untuk Jiang Ning. Saya ambil yang ini. Saya sudah konfirmasi. Pendiri proyek Aixing. Dia pasti datang ke mal ini hari ini. Katanya dia sedang memilih hadiah untuk pasangannya. Jika kita bisa menghubunginya, Yuan Sheng, kita mungkin masih punya kesempatan. Jangan kacaukan seperti terakhir kali. Ayo. Song King Yuan? Kenapa King Yuan ada di sini? Jadi, dia masih ingat apa yang aku suka. Ya ampun. Minggu depan ulang tahunmu. Dia membelinya untukmu, kan? Apa yang dia pegang adalah batu safir favoritmu. Menurutku dia sedang berusaha minta maaf. Sudah kubilang dia masih punya perasaan padamu, dia pura-pura susah didekati. Untuk menyiapkan kejutan. King Yuan. Kenapa kamu lagi? Song King Yuan. Jangan kira hanya karena kamu sekarang manajer proyek kamu sudah merasa paling hebat. Jika pendiri proyek Aixing tidak setuju, apa kamu pikir? Kamu bisa bertahan di posisi ini? Cara kamu bicara, orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu kenal baik pendiri itu. Biarkan aku beritahu yang sebenarnya. Kami datang ke sini hari ini. Hanya untuk melaporkanmu. Apa kamu begitu yakin? Pendiri akan mendengarkanmu? Orang sepertimu, pecundang yang memanfaatkan wanita untuk maju, pendiri tidak akan pernah memandangmu. Tunggu saja kamu akan dipecat. Baik. Kalau begitu tunggu saja. Lihat saja apakah pendiri akan percaya padamu. Di saat begini, kamu masih berpura-pura? Song King Yuan. Anggap saja ini tawaran damai. Tepat sekali. Wei yang kami tidak semudah itu untuk direbut. King Yuan. Kamu. Apa kamu ingat gaya apa yang aku suka? Jadi bagaimana kalau aku ingat? Gaya yang kamu suka. Tidak ada hubungannya denganku. Masa tidak penting? Aku tahu kamu berusaha. Tuan Song, kalungnya sudah disesuaikan sesuai permintaan Anda. Sudah selesai. Apakah Anda ingin saya bungkus sekarang? Bungkuskan untukku. Kamu benar-benar tahu cara memilih. King Yuan. Safir ini yang kamu pilih sangat indah. Aku sangat menyukainya. Suka? Kalau begitu beli sendiri. Sudah kubilang. Itu sama sekali bukan untukmu. Gak mungkin. Safir tetesan air mata dengan platinum, lah, ini jelas gaya yang aku suka.
Wei Yang jelas sudah bilang padamu berkali-kali dia suka safir. Tepat sekali. Apa kamu mau bilang? Kamu tidak membelinya sesuai selera Wei Yang. Berapa kali aku harus mengingatkanmu? Kita sudah bercerai. Terus, orang yang bercerai bisa menikah lagi. Bisa, kan? Iya, King Yuan. Dan dulu, setiap kali kamu. Ya. Setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan kita, aku akan dengan hati-hati menyiapkan kado ulang tahun untukmu. Itu karena aku bodoh. Wei Yang, selamat ulang tahun. Song King Yuan, bisakah kamu setiap kali memberiku barang murahan ini untuk mengabaikanku? Ini bukan barang murahan, ini. Wei Yang, kita di tempat biasa hari ini untuk merayakan ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah mahal untukmu. Oke. Kalau bukan karena kebodohanku, bagaimana mungkin aku jelas tahu kamu tidak peduli? Namun, rela berpura-pura bodoh selama 5 tahun bersamamu. Song King Yuan, kamu juga tidak dengar, kan? Bahwa pendiri hari ini datang ke sini untuk memilih hadiah. Kamu mau pakai kalung ini untuk menjilat dia, kan? Kurang berkarakter. Tapi imajinasimu cukup bagus. Bahkan jika kamu sementara mendapat posisi ini, terus kenapa? Dengan satu kata dari pendiri itu, kamu tetap akan dipecat. Pada saat itu, posisi ini pasti menjadi milikku. Pak Wang baru saja bilang bahwa pendiri juga sedang memilih hadiah untuk orang tercintanya. Pelayan. Bungkuskan untukku. Pak Song melihatnya duluan. Terus kenapa kalau dia melihatnya duluan? Apa dia bayar? Pak Song belum bayar. Dia masih mempertimbangkan. Belum bayar. Kalau begitu, itu bukan miliknya. Saya bayar 2 kali lipat. Bungkus. Song King Yuan. Bahkan jika proposalmu terpilih, apa kamu sudah dibayar? Seorang pecundang tanpa tabungan, benar-benar tidak berguna. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Kamu, orang yang masuk daftar hitam seluruh industri? Yakin ingin membandingkan kekayaan dengan saya di sini? Hah? Masih pura-pura? Pelayan? Bagaimana mungkin? Sejak saya menciptakan proyek Astar, kartu seperti ini tidak pernah berhenti datang. King Yuan, bagaimana dia bisa punya uang? Lagi pula, dia dulu sepenuhnya bergantung padaku. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya untuk Bapak. Ini seharusnya milikku. Pak Song. Song King Yuan. Beraninya kamu? Bagaimana bisa kamu memperlakukan wanita lain sama seperti kamu memperlakukanku? Kamu sudah menikah selama 5 tahun dan tidak pernah membelikannya satu pun. Hari ini, tepat di depannya, kamu bilang akan memberikannya pada wanita lain. Bagaimana menurutmu perasaannya? Aku tidak peduli bagaimana perasaannya, sekarang kembalikan padaku. Tidak. Aku tidak percaya. Hanya karena kamu bilang tidak mencintaiku, apa itu berarti benar? Wei Yang, kita sudah bercerai. Apa ada gunanya? Tentu saja ada. Dulu kamu sangat mencintaiku. Aku akan belajar mencintaimu juga. Aku tidak setuju dengan perceraian. Apa kamu tahu apa itu cinta? Selama 5 tahun ini, apa kamu tahu aku alergi mangga? Apa kamu tahu saat perutku kambuh, seberapa parahnya? Mungkin kamu tahu. Tapi kamu tidak pernah peduli. Kamu. Ulang tahun pernikahan kita. Setiap tahun kamu bersama pria lain. Saat perutku kambuh, aku demam 104 derajat, kamu bilang aku berlebihan. Hadiah ulang tahun yang dengan hati-hati ku persiapkan untukmu, kamu buang seperti sampah, ke tempat sampah. Hal-hal ini. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengingatnya. Tidak.
Anda? Kamu tidak memberitahuku saat itu. Aku sudah memberitahumu. Tapi apa kamu dengar? Apa kamu pernah peduli? Aku. Aku manusia. Aku laki-laki. Bukan sesuatu yang bisa kau ambil saat kau mau, dan buang seperti sampah saat kau tidak mau. Apa kau mengerti? Tidak, bukan itu. Bukan itu maksudku. King Yuan. Aku bisa berubah. Aku pasti akan berubah mulai sekarang. Tidak ada yang akan menunggumu selamanya. Aku lelah. Sekarang kembalikan hadiahku. Mulai sekarang, kita tidak perlu berhubungan lagi. Tidak, aku tidak akan. Song King Yuan. Dulu. Sekarang kau punya kekasih baru, kan? Xu Weiyang. Jangan buatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Karena itu tidak dibelikan untukku, maka tidak ada wanita lain yang boleh memilikinya. Kamu jadi apa? Kamu sudah menjadi wanita kasar dan tidak masuk akal, yang cemburu dan suka mengamuk. Beraninya kau memanggilku wanita cemburu? Dulu kau tidak pernah mengatakan hal seperti itu tentangku. Ada yang harus kulakukan. Aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Total 480.000. Kau ingin aku membayar ganti rugi? Song King Yuan, kau gila uang? Demi 480.000, kau ribut dengannya? Jika kau begitu peduli, Song King Yuan, apakah kau benar-benar akan begitu teliti denganku? baik. Pembayaran. Direktur Wang? Halo, halo? Ya, kami sudah di dalam. Tapi kami tidak melihat orang yang Anda sebutkan, pendirinya. Dia baru saja pergi. Anda baru saja masuk. Apakah Anda tidak melihatnya di dalam toko perhiasan? Siapa nama pendirinya? Saya tidak tahu namanya, tapi saya pikir nama belakangnya adalah Song. Song. Mungkinkah Song King Yuan adalah pendiri misterius? Tidak mungkin. Tepat sekali. Proyek Aixing dirilis 5 tahun lalu. Berapa umur Song King Yuan saat itu? Tapi, kami baru saja di toko, hanya ada dia saja. Baru saja? Selain orang itu, siapa lagi yang datang? Ya, ada. Sebelum Tuan Song tiba, ada seorang pria berusia sekitar 40-an yang membeli sesuatu di toko, katanya untuk istrinya. Lihat, sudah kubilang. Tidak mungkin itu Song King Yuan. Wei Yang, jangan terlalu dipikir. Nah, kita tidak bertemu pendiri hari ini. Bagaimana dengan rencana kerjasama? Jangan khawatir. Teman saya bilang, besok adalah pesta ulang tahun Jiang Ning, dan pendiri itu juga akan hadir. Selama kita di pesta, berhubungan dengannya, dan perusahaan masih bisa diselamatkan. Aku sudah di depan pintu. Aku akan segera masuk. Bukannya kamu harus istirahat? Kenapa suaramu serak? Nada bicaramu juga berubah. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Jangan stres. Nanti aku minum obat, aku akan baik-baik saja. Hari ini ulang tahunmu. Aku tidak bisa melewatkannya. Apapun yang terjadi, tetap pakai maskermu. Jangan sampai masuk angin lagi dan tambah parah. Oke. Siap. Itu mobilnya. Aku suruh orang cek. Itu khusus untuk pendiri. Tapi, itu tidak benar, kan? Wei Yang, pikir baik-baik.
Jika kamu lewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dia lagi, perusahaanmu, dan semua orang ini bergantung padamu. Ya, Wei Yang, jika lewatkan kesempatan ini, perusahaan bisa bangkrut. Kamu harus bersikap hormat. Ini kesempatan terakhir kita. Kenapa kita selalu bertemu mereka di mana-mana? Bukannya mereka bilang pendirinya berusia 40-an? Kenapa dia terlihat sangat muda? Apa aku pernah melihatnya di suatu tempat? Tuan Song, maaf mengganggu. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Hari ini akhirnya saya bisa bertemu Anda secara langsung. Wei Yang, cepat, perkenalkan perusahaan kita. Tuan Song, halo. Saya Xu Wei Yang dari Shustek. Perusahaan kami memiliki pengalaman riset dan pengembangan lebih dari 5 tahun dalam algoritma cerdas. Jika Anda bisa memberi kami kesempatan, kami bersedia menawarkan yang terbaik sumber daya dan tim. Saya ingin tahu apakah kami bisa berpartisipasi. Asalkan kami bisa bekerja sama, kami akan setuju dengan persyaratan apapun. Penanggung jawab proyek iStar sudah ditentukan. Kenapa kamu tidak mencarinya? Dan malah menghentikan mobilku? Suara itu. Maaf, aku hanya berpikir suaramu terdengar seperti seseorang yang kukenal. Jangan salah paham, kami benar-benar ingin mendapatkan kesempatan ini. Jika kamu bisa membantu kami, keluar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk proyek Astra. Tidak. Bahkan jika dia tidak setuju, aku tidak akan pernah membiarkan Song Qingyuan mengambil posisi itu. Tunggu, Tuan Song. Sebenarnya, kami datang hari ini juga untuk mengingatkanmu tentang sesuatu yang sangat penting. Ini tentang orang yang kamu pilih, Song Qingyuan. Lanjutkan. Kamu belum tahu, Song Qingyuan ini hanyalah seorang pemalas yang numpang hidup. Mantan istrinya adalah Presiden Shu di sampingku. Menikah selama 5 tahun, dia mendukungnya sepanjang waktu. Benar, yang dia lakukan hanyalah memasak dan membersihkan. Dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Begitukah? Presiden Shu juga berpikir begitu, kan? Memang seperti itu. Proposalnya pasti hasil plagiat. Coba pikirkan, dia bahkan tidak belajar dengan baik di kuliah. Bagaimana mungkin dia menulis rencana setingkat itu? Tepat sekali. Wei Yang kami mendukungnya selama 5 tahun. Dia tahu persis nilai dirinya. Selama 5 tahun terakhir, dia tidak punya pekerjaan yang layak sama sekali. Dan baru-baru ini dia melekat pada putri tertua keluarga Jiang. Lihat, seorang pria yang naik dengan bergantung pada wanita, bagaimana dia cocok untuk posisi ini? Tepat sekali. Jangan biarkan kerja keras Anda sia-sia. Dia lulusan dari Universitas Abal-Abal. Sekarang dia menyusup ke proyek Aixing. Pasti dia menggunakan cara-cara tidak halal. Jadi, menurut Anda siapa yang lebih cocok untuk memimpin proyek ini? Tentu saja saya. Saya sudah bertahun-tahun bekerja di AI. Baik dalam pengalaman maupun kemampuan, saya jauh melampaui dia. Tepat sekali. Tuan Qin adalah bakat sejati. Song Qingyuan bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Baik. Saya akan mengingat itu. Tuan Song, saya ingin mencoba sekali lagi. Jika Anda bisa memberi kami kesempatan, Yuan Sheng bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Itu tidak perlu. Tuan Song, apa maksud Anda dengan itu? Mengapa ada yang terasa tidak beres? Nona, bagaimana pendapat Anda tentang jamuan ulang tahun yang kami siapkan untuk Anda hari ini? Lampunya terang benderang? Kenapa kamu terlambat sekali? Semua orang menunggumu. Bagaimana bisa Pak Song dan Jiang Ning begitu akrab? Bagaimana bisa mereka begitu dekat? Siluet itu. Mungkinkah itu Song Qingyuan? Lihat dengan saksama. Pak Song memiliki pembawaan yang luar biasa, setiap gerakannya memancarkan sikap seorang elit. Song Qingyuan, dia bahkan tidak layak dibandingkan. Benar juga. Lagi pula, Pak Song, sekilas, jelas seorang elit yang sudah bertahun-tahun di luar negeri. Meskipun postur mereka mirip, dia dengan bapak rumah tangga itu sangat jauh berbeda. Tapi, Qingyuan,
Di pesta ulang tahun Aning, kamu masih bisa terlambat. Sebagai pamannya, aku harus marah padamu. Apa yang tadi disebut oleh Presiden Zhou kepadanya? Presiden Zhou? Maksudmu? Pak Song adalah Song Qingyuan? Apa aku dengar dengan benar? Bagaimana mungkin? Apalagi? Tidak mungkin. Song Qingyuan, bagaimana mungkin dia pendiri? Dia jelas? Tidak. Itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar Song Qingyuan, maka semua yang baru saja kita katakan, semuanya. Sayangnya, pendiri dan orang tidak berguna yang kalian bicarakan, pendiri dan sampah itu, adalah aku. Kenapa tidak bilang dari tadi? Melihat kami merendah, kau puas, kan? Kau tidak bertanya. Tidak. Tidak, itu tidak benar. Kalian menjebakku, kan? Jika kau memang begitu mampu, kau rela tetap di sisinya sebagai keset selama 5 tahun? Tidak. Pasti itu jebakan mereka. Tepat. Jika dia memang begitu hebat, kenapa dia menyembunyikannya sebelumnya? Kau sebenarnya pendiri proyek Aixing, tapi aku sudah menikah denganmu selama 5 tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apapun yang kukatakan, atau kulakukan kau tidak peduli. Bukan? Itu tidak benar, hanya saja selama ini selain mengerjakan pekerjaan rumah kau hanya. Begitukah? Lalu semua kesulitan yang dihadapi grup Yuan Sheng sebelumnya siapa yang menyelesaikannya? Berhenti pura-pura. Shui Yang. Sampai sekarang kau masih belum berubah. Kau hanya bisa melihat apa yang ingin kau lihat. Tidak perlu bicara soal kerja sama lagi. Kau bisa pergi sekarang. Presiden Su, database inti perusahaan telah diretas. Semua data klien telah bocor. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Wei Yang, jangan menyerah. Setiap krisis sebelumnya, bukankah Qin Hao yang membantu kita menyelesaikannya? Tolong minta dia membantu. Tepat sekali. Semua masalah yang perusahaanmu hadapi berkali-kali. Bukankah Qin Xiao yang membalikkan keadaan? Dia juga bisa melakukannya kali ini. Begitu? Maksudmu bahwa semua kesulitan yang dihadapi grup Yuan Sheng sebelumnya, semua diselesaikan olehnya, Qin Hao? Bukankah kamu terus bertanya mengapa Wei Yang tidak melihat usahamu? Ini alasannya. Karena yang kamu miliki hanyalah kelembutan yang sia-sia, sedangkan Qin Hao memiliki kemampuan untuk berjalan di sisinya. Qin Hao adalah lulusan terbaik dari Universitas Tsinghua. Untuk masalah teknis seperti ini, dia pasti bisa mengatasinya. Qin Hao, tolong bantu Wei Yang. Perlu analisis yang detail. Dia bahkan tidak bisa memahami strategi respons dasar. Ini yang kamu sebut lulusan terbaik Tsinghua? Qin Hao, aku mohon padamu, selamatkan Yuan Sheng, Qin Hao. Siapa bilang tidak ada jalan? Pertama, putuskan semua jaringan eksternal. Lalu, format semua sistem penyimpanan. Benar? Terakhir, kamu gila? Itu akan menghancurkan 10 tahun data transaksi klien. Bukankah itu rencana bunuh diri? Lihat, kamu masih berpikir bahwa semua kesulitan dari grup Yuan Sheng yang dulu diselesaikan olehnya? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tahu, kenapa semua sebelumnya kesulitan bisa diselesaikan tapi kali ini tidak? Karena jawaban sempurna yang terus kamu bicarakan. Semua dilakukan olehku. Kamu selalu, setiap kali kamu bicara, bilang aku tidak berguna. Tapi Shui Yang, jangan lupa. Aku juga lulus dari Qinghua. Aku tidak kalah dari siapapun. Bukan begitu. Rencana itu jelas. dia benar. Setiap kali ada rencana keluar, kamu bahkan tidak tanya, langsung anggap itu punyaku. Kamu tahu kenapa? Karena kamu, di lubuk hati, berpikir dia tidak berguna. Kamu orang bodoh yang menuduhku. Jadi selama 5 tahun ini, setiap kali server perusahaan down, kamulah yang memperbaikinya. Setiap kali data pelanggan bocor, kamu juga yang merancang enkripsi untuk mengembalikan perusahaan ke jalur.
Jadi orang yang benar-benar berjalan berdampingan denganku ada di sisiku. Dan aku malah memberikan semua ini mengakuinya kepada Qin Hao. Aku bodoh sekali. Aku buta. Aku mengambil mutiara di sisiku dan menganggapnya seperti batu. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kenapa? Akulah yang di manajemen? Dia, Song Qingyuan, kenapa dia yang duduk di kursi itu? Sementara aku masuk daftar hitam seluruh industri. Aku tidak terima. Tangkap dia. Satpam? Lepaskan aku. Diam. Pernikahanku dengan Song Qingyuan jadi begini. Itu semua karena kamu, bodoh. Bawa dia ke kantor polisi. Satpam. Bawa dia. Aku? Bawa dia. Lepaskan aku. Aku tidak terima ini. Qingyuan, aku tahu aku salah. Qingyuan, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan ceraikan aku. Song Qingyuan, Wei Yang benar-benar tahu dia salah, tolong maafkan dia. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihatnya memohon dengan sangat rendah hati. Berikan saja Wei Yang satu kesempatan lagi untuk memperbaiki ini. Semua yang kulakukan untukmu selama ini setiap hal kecil. Semua adalah pilihanku sendiri. Tapi sekarang, kita harus melanjutkan hidup. Tidak, tolong, beri aku satu kesempatan lagi, hanya satu. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Jadi, kamu juga harus melepaskannya. Aku tidak bisa melepaskan. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan. Xu Weiyang, kita sudah bercerai. Lepaskan. Mari kita masing-masing menjalani hidup sendiri. Bukankah itu lebih baik? Wei Yang benar-benar ditipu oleh bajingan Qin Hao itu. Dia benar-benar peduli padamu. Begitu. Dan kalian semua? Apa kalian semua juga ditipu oleh Qin Hao? Kamu bisa menghinaku sepuasnya. Kamu tahu betul aku alergi mangga, kamu tetap memaksaku memakannya. Di pesta ulang tahun, kamu mencium Qin Hao. Semua hal ini, apa semuanya itu kebohongan dari Qin Hao? Dia? Maaf. Kami dulu buta. Ini semua salah kami. Tapi Wei Yang memohon padamu seperti ini. Tidak bisakah kau melupakannya? Kau sudah menikah selama 5 tahun. Bukan? Maaf, aku benar-benar tahu aku salah. Maaf. Xu Weiyang. Perasaan bukan amal. Hanya karena kau pikir kau harus membalas, bukan berarti aku harus menerimanya. Tidak. Bukan begitu. Aku benar-benar mencintaimu. Berikan aku 5 tahun lagi, oke. Seperti kau mencintaiku selama 5 tahun. Beberapa hal. Sekali rusak, ya sudah rusak. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Berhenti saja di sini. Qingyuan, kakek masih di atas. Menunggu kita menyajikan teh. Oke, ayo. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Aku tidak setuju dengan perceraian. Kau tidak boleh mencintai wanita lain. Xu Weiyang. Cinta bukan kepemilikan. Lepaskan aku. Dan lepaskan dirimu juga. Perasaan tidak dibangun dalam sehari. Kamu yang mengabaikannya selama terlalu banyak siang dan malam. Masih banyak waktu. Hubungan kita bisa dibangun perlahan. Kamu tidak perlu khawatir. Song Qingyuan. Bahkan dalam kematian, kau akan dimakamkan hanya denganku. Menjauh dariku. Song Qingyuan adalah suamiku, apa hakmu untuk berada di dekatnya? Qingyuan. Qingyuan, tanganmu. Bodoh. Tidak apa-apa. Omong kosong. Kamu berdarah. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak sengaja menyakitimu. Aku tidak tahan melihat wanita lain di sekitarmu. Demi Song Qingyuan, aku sudah bersabar denganmu berkali-kali. Jika kau terus bersikap seperti itu, dengan kekuatan keluarga Jiang, membuat seseorang menghilang tidaklah sulit. Ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Kamu yang seharusnya jatuh. Wei Yang, tenanglah. Banyak orang yang melihat.
Yuan, sudahkah kau memutuskan untuk kembali denganku? Benar, aku. Apapun yang kau lakukan padaku, aku bisa menoleransinya. Tapi jika kau masih mencoba menyakiti orang-orang di sekitarku, jangan salahkan aku karena tidak mengingat masa lalu kita. Kamu membentakku. Song King Yuan, 5 tahun pernikahan kita. Apakah itu kurang berharga dari wanita ini, yang kamu kenal baru beberapa bulan? 5 tahun lalu. Hanya karena kamu bilang, kamu ingin aku menyerahkan segalanya. Dan tinggal di rumah bersamamu. Aku mengorbankan studiku. Aku mengorbankan karierku. Aku tinggal di rumah untuk memasak dan membersihkan. Tapi apa yang membuatmu? Apa yang membuatmu berpikir semua yang kulakukan hanya dianggap biasa saja? Tidak, aku tidak. Bukan itu maksudku. Pak Song, Wei Yang baru saja bertindak impulsif. Kalian berdua, diam. Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Dulu kita saling mencintai begitu dalam. Apa kau lupa semua itu? Bukankah kau sudah cukup banyak membuat masalah? Apakah kau harus melihatku? Cacak dulu sebelum kau puas. Tidak. King Yuan, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, kali ini, aku akan menyayangimu. Song King Yuan, lepaskan aku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Baiklah, bawa dia pergi. Pergi. Maaf. Karena merusak pesta ulang tahunmu. Semua ini bukan salahmu. Semuanya. Aku minta maaf. Ada sedikit insiden. Pak Zhou. Baik. Hari ini, aku mengundang kalian semua ke sini, selain merayakan ulang tahun Nona Ning. Aku juga punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Grup Jiang kami telah menghabiskan 5 tahun untuk proyek iStar. 2 hari yang lalu, kami menyelesaikan parameter terakhir. Semua ini adalah di bawah kepemimpinan Bapak Song King Yuan, pendiri proyek iStar, sehingga selesai. Selanjutnya, Presiden baru kita, Song, akan mengumumkan sesuatu yang lebih penting. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. King Yuan. Jiang Ning, selamat ulang tahun. Buku paten untuk proyek iStar ini adalah hal yang paling berharga yang kumiliki. Tapi jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk memastikan kau tidak pernah menderita. Aku bertanya-tanya, maukah kau menikah denganku? Tidak. Aning, kau telah menyukainya selama 5 tahun. Dia akhirnya kembali, bagaimana bisa kau menolak? Apa? Kau telah menyukai aku selama 5 tahun? Aku tahu. Saat ini aku belum cukup baik. Aku tidak layak untukmu. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bekerja keras. Hingga aku menjadi layak untukmu. Lalu aku akan bertanya lagi padamu. Bodoh. Kau mengatakan sesuatu yang salah tadi. Hal paling berharga yang kau miliki bukanlah hal lain. Itu adalah dirimu. Apa yang kuinginkan adalah ini. Dalam keadaan darurat, orang yang secara naluriah melindungiku. Ini. Hati yang selalu baik. Yang lembut dan ambisius, Song King Yuan. Jadi kau bilang. Bodoh. Aku telah memperhatikanmu selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu pergi ke orang lain? Sudah kubilang. Aku benar-benar lupa. Tanganmu masih berdarah. Ayo pergi. Jangan khawatir. Ini tidak serius. Hanya saja. Kelihatannya lebih parah daripada kenyataannya. Tidak. Hentikan jamuan. Pergi ke rumah sakit sekarang. Kakek menunggu kita untuk menyajikan teh. Jiang Ning. Aku baik-baik saja, sungguh. Diam. Bagaimana jika lukanya terinfeksi? Paman Zhou. Beritahu kakek kita akan segera kembali, dan kemudian kita akan menyajikan teh untuknya. Dia ternyata sangat peduli pada Song King Yuan. Aku salah. Jiang Ning.
Sebenarnya aku. Jangan bicara. Hemat energimu. Sudah hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Itu simbol hubungan kita. Kamu harus memakainya dengan benar. 5 tahun. Sudah waktunya mengakhiri hubungan yang konyol ini. Jadi saat itu, dia sudah memutuskan untuk meninggalkanku. Kamu mabuk begini. Bagaimana caranya? Kamu mau keluar? Itu terlalu berbahaya. Iya, kita bicarakan besok saja. Tidak, aku harus pergi. 5 tahun. Aku menyanyiakan 5 tahun hidupnya. Aku sudah melakukan banyak hal salah. Aku butuh maafnya. Baru setelah itu aku bisa tenang. Ayo pergi. Kami akan ikut denganmu. Terakhir kali aku di wajah King Yuan melihat senyum seperti itu adalah 5 tahun lalu. Sebenarnya, bisa sangat bahagia. Melihatnya baik-baik saja. Saatnya aku melepaskannya. Silakan. Anggap saja ini perpisahan dengan masa lalu. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Sudah setengah tahun. Kamu banyak berubah. Sebelumnya, kamu selalu mengerutkan kening, memikirkan banyak hal. Sekarang, kamu terlihat jauh lebih santai. Orang berubah. Kita harus melangkah maju. Bukan? Ya. Aku baru sadar kemudian bahwa beberapa perasaan, seperti pasir yang digenggam terlalu erat, tidak bisa dipertahankan. Wei Yang. Tentang masa lalu. Aku di sini bukan untuk membahas keluhan lama. Aku hanya ingin memberitahumu secara langsung bahwa aku lihat kamu baik-baik saja. Dan aku senang. Terima kasih. Kamu juga. Jaga dirimu. Aku akan. Dia baik-baik saja. Ya. Dia baik-baik saja. Aku berharap kamu bahagia. Terima kasih. Kamu sudah selesai bicara? Kalau begitu, ayo pulang. Oke. Rumah. Sekarang saya mengundang semua dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut mempelai pria naik ke panggung. Aneh kenapa mempelai wanita berdiri di sini? Ya. Kemana perginya mempelai pria?
Ternyata mempelai pria berjalan menuju mempelai wanita. Pantasan putri sulung keluarga Jiang. Paman Zhou bilang padaku, selama 5 tahun ini kamu diam-diam menjagaku. Dan aku bahkan tidak tahu namamu. Jiang Ning. Kamu mengambil 99 langkah ke arahku. Kamu sudah bekerja keras. Kali ini, giliranku. Ya Tuhan. Ini sungguh indah. Ya, aku sangat terharu sampai ingin menangis. Bisa bertemu denganmu adalah suatu kehormatan. Harap berdiri saling berhadapan, pengantin baru dan saling mengucapkan janji cinta. Nona Jiang Ning pria, yang berdiri di hadapanmu, yang matanya penuh dengan dirimu akan menjadi suamimu di masa depan. Baik miskin maupun kaya dalam sakit atau sehat, kamu akan melindunginya bersamanya sampai akhir hayat kalian. Apakah kamu menerimanya? Ya, aku terima. Tuan Song King Yuan. Wanita di hadapanmu yang cantik dan lembut akan menjadi istrimu di masa depan. Baik miskin maupun kaya dalam sakit atau sehat, kamu akan melindunginya bersamanya sampai akhir hayat kalian. Apakah kamu menerimanya? Ya, aku terima. Para tamu dan teman-teman yang terhormat, mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Sekarang, mempelai wanita akan melempar buket. Mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Aku tidak akan melemparkannya. Aku menyimpan keberuntunganku untuk diriku sendiri.